Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya minal iman. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menumpah curahkan keberkahan di malam hari ini karena Allah insyaallah ridha kepada kita. Karena kita duduk di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan Allah akan bersama orang yang sabar. Dikatakan seperti itu. Yang pertama, Al-Fakir hormati Sahibul Bait daripada Majlis Al-Adani di sini, Ustaz Siman, matan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah syafiahkan badan. Dan kepada asatidz yang lain, ada Ustaz Rudi, Ustaz Syahid, Ustaz Santa, mudah-mudahan diberi sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum hadirin jamaah Majlis Al-Adani, Majlis Dakwah Al-Adani, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, terutama daripada khadimul majlis Habibana Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, antum diberi qabul hajat, dimudahkan urusan, disatafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabar atau sabar. Jadi pengkhususan ini yang dikatakan sabar ini khusus kita umat Rasulullah yang imannya kuat kepada Allah. Dikatakan ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Allah mengatakan dikecualikan Allah ini golongan orang-orang yang ada cahaya di wajah orang ini karena ngikutin Nabi. Jadi kalau kita ngikutin Rasulullah, berakhlak seperti Nabi, sampai-sampai malu, kita punya rasa malu, ini termasuk daripada akhlak Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai-sampai malunya kita ini ada pahalanya. Itu sebagian daripada iman, dikatakan al-haya'u minal iman. Luar biasa iman ini. Dikatakan Rasulullah terpecah menjadi 70. Ya, ada 70 bagian iman itu. Pertama, iman kepada Allah, kaza wa kaza, itu rukun iman yang 6, terus gaib segala macam, sampai ada di situ al-haya'u minal iman. Ada dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau Rasul. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rahmatan lil alamin. Ada dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini uswatun hasanah, suri tauladan, pengkhususan. Jadi andai kata kita mengaku sabar, kita kepengen menjadi golongan yang didekatkan Allah kepadanya. Allah mendekat kepadanya karena apa? Di antara ya sudah barang tentu, ia ini ihsan. Ia ini memiliki suatu bentuk diri, tingkah laku, amal, perbuatan, pandangan, pendengaran, apa kemana gerak tubuhnya, melangkah kemana-mana tempat, maksudnya dalam apa? Dalam kebaikan. Atau kalau di Al-Quran disebut muhsinin, golongan orang-orang yang memiliki hati yang baik. Ini agak khayal sebenarnya kalau kita mikir, kepengen menjadi orang yang baik ini agak khayalan. Kenapa? Karena magam aulia itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita salat ini Allah perintahkan fardu hukumnya. Subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, 5 waktu dikerjakan, fardu hukumnya. Jadi udah bukan masalah bisa ditinggal atau bagaimana, hukumnya fardu, bukan wajib. Wajib itu nggak boleh ditinggalkan, tapi fardu di atasnya wajib. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah jangan salah paham. Fardu kifayah ini
suatu kewajiban yang tergugurkan, ya, suatu kewajiban yang tergugurkan. Itu fardu kifayah. Ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini id, ya. Id, Idul Fitri, Adha ini termasuk sunnah muakkad. Jadi yang diharuskan karena sehubungan dengan sesuatu, misal taraweh. Hubungan sama sholat taraweh, begitu. Terus id. Nah, karena Idul Adha, ya, hari raya besar, kita harus sholat, ya, sholat id adha, begitu. Ada fardu kifayah, tapi sholat ini kemana tempat hukum sholat selalu fardu. Dimanapun tempat hukum sholat haram berubah menjadi wajib. Wa na'udzubillah, sampai sunnah, ini aneh. Padahal Rasulullah mengerjakan itu sholat. Padahal itu sunnah. Nah, ada sunnahnya sholatnya Nabi. Ya, nah, kenapa? Berarti kalau kita memahami, termasuk ini orang yang sabar, karena beserta Allah orang yang mengerjakan sholat. Ya ma'rifat kepada Allah ketika subuh, ketika zuhur, ketika asar, ketika maghrib, ketika isya, ketika Jum'ah, berjamaah terus. Dan selalu berjamaah. Kenapa? Karena di mana tempat hukumnya sholat fardu. Berarti afdal dalam mengerjakan sholat berjamaah ini harus diperhatikan betul-betul. Habib kenapa jarang berjamaah? Bukan jarang berjamaah, dulu waktu mondok berjamaah terus. Jadi kita ini kalau hidup, lihat apa yang bagus, bukan lihat apa-apa yang kurang-kurang. Kalau ngelihat yang kurang-kurang nanti kurang, auzubillah min dzalik. Ancaman Allah naru jahannam. Orang yang bermain-main dalam akidah agama, melenceng, sesat, miring, segala macam, gak karuan, akhirnya gak bisa membawa dirinya, gak selamat dunia akhirat. Jadi ada keterangan Allah mengatakan bahwasanya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa diantaranya orang yang sabar ini? Orang yang sabar ini yang tumanina khusyuk dalam mengerjakan salatnya. Karena as-salatu imaduddin, salat tiangnya agama. Jadi segala perkara nyusul setelah salat. Berarti kalau subuh rapi, alhamdulillah semuanya rapi. Sampai haram kita berburuk sangka kepada orang yang setelah dia mengerjakan salat subuh, mengerjakan sholat zuhur, mengerjakan sholat asar, haram kita berburuk sangka. Bukan makruh, haram. Kalau kita su'dhan, berburuk sangka kepada seorang yang sedang mata itu orang ngelihat, dia baru mengerjakan sholat. Jadi nikmat luar biasa yang Allah katakan bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini sabar itu seperti itu. Diuji sama Allah, nggak boleh meminta diuji, tapi ketika diuji sama Allah, ia menerima ikhlas. Ia ngerti hidup apa segala macam susah, duit nggak banyak-banyak, dia terima ikhlas, ridho atas apa yang Allah berikan. Nggak mungkin Allah juga nggak memberikan rezeki. Kenapa? Karena nafkah. Allah yang memerintahkan untuk menikah. Di saat udah punya istri, pasti laki-laki itu bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Karena itu keyakinan, itu akidah suatu pernikahan. Bahkan dikatakan di waktu kita nikah ini doa paling ijabah itu setelah doa di depan Ka'bah. Bayangkan, itu diantara nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan orang yang dikatakan huwa minas sabirin, orang-orang yang mempunyai wilayah-wilayah di tempat-tempat itu. Jadi sholatnya khusyuk. Begitu di samping dia khusyuk, sunnah dikerjakan terus. Qabliyah subuhnya dikerjakan terus. Qabliyah ba'diyah zuhurnya dikerjakan terus. Qabliyah asar dikerjakan terus. Qabliyah ba'diyah maghrib terus dikerjakan terus. Kenapa? Karena orang ini dikatakan kita ini kalau kita nggak berusaha baik, kita punya keburukan. Kita punya afat, punya asar. Kita ini punya sesuatu yang meninggalkan berbekas baik, kita punya sesuatu yang membekaskan buruk. Itu sifat manusia. Kalau kita berusaha terus menambahkan kehusuan dalam salat, apa banyak beramal sedekah, banyak kita senyum sampai malu, itu disebutkan itu orang yang mempunyai iman kepada Allah, yang punya rasa malu. Gak usah ditempat-tempatin dulu malunya, udah. Karena bagaimana kita mau malu kalau kita nggak diajar-ajarkan terus, bagaimana kita haya, bagaimana kita malu. Jadi orang harus mempelajari agama ini benar-benar apa mutlak, harus sepenuh sekuat-kuatnya.
Nabi mengatakan itu gigit itu dengan geraham supaya apa? Nggak terlepas, nggak sampai kita kehilangan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang sabar ini apa jaminannya? Pengkhususan, mendapatkan langsung pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bayangkan. Nah, kita udah bagaimana kurang mengenal Rasulullah, mengenal habaib, serba kurang. Ngikutin sunnah Nabi, serba kurang. Lah bagaimana kita butuh untuk kita mendekatkan diri kita kepada khairiyah, kepada kebaikan? Ya sudah, barang tentu kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Banyak sujud, banyak itu salat dan khusyuk dalam mengerjakannya. Ninggalkan salat apakah bisa? Bisa orang ninggalin salat. Orang ada yang ninggalin salat, namanya dia golongan munafikun. Orang yang tarokah salat, yang meninggalkan salat. Nah, kalau kita meninggalkan salat nggak sengaja diqadha, kalau tetap dihitung dosa, itulah guna kita untuk mengerjakan ibadah. Ibadah itu untuk apa? Menutupi kebobrokan kita di akhirat nanti. Bagaimana kalau kita nggak khusyuk? Bagaimana itu lubang-lubang amarah, lubang-lubang itu syahwat, lubang-lubang kehancuran itu nggak bisa kita tembel. Kenapa? Karena kitanya kurang dalam kekhusyuan dalam sholat. Na'udzubillah min dzalik. Terus berjamaah. Lah orang sholat berjamaah subuh. Ada orang nggak sholat berjamaah subuh, dia ketinggalan subuh. Begitu zuhur, dia berjamaah zuhur. Begitu di akhirat berdua-dua nih orang, satu ninggalin jamaah subuh, satu jamaah subuh, dihisap. Dia iri kepada orang yang begitu itu berjamaah ketika subuh. Begitu dihisap gara-gara satu masalah. Masalah nggak ada hubungan sama masalah dia berdua. Begitu dihisap di akhirat itu menyesal akhir gara-gara ninggalin jamaah ketika subuh, rugi. Sedang dia punya sahabat begitu itu terlepas dari hisab Allah. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baik. Jadi orang baik di antara ciri-ciri orang yang sabar. Orang nggak boleh gampang marah. Orang kalau marah ini dia punya sesuatu yang dilihat matanya salah. Orang kalau marah dia ngelihat sesuatu yang dilihat matanya salah. Selama itu marahnya betul dari hati, sesuatu yang dilihat dari sisi agama yang hak, dia bukan marah-marah, dia wajib marah. Iya, tapi orang yang gampang marah, kenapa? Ini salah satu tanda orang nggak punya rasa sabar, nggak punya kesabaran orang kalau gampang marah. Tapi kalau orang ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan segala perkaranya. Allah yang tentukan hitamnya malam, terangnya matahari, dingin dan panasnya udara, dan itu sungai-sungai yang mengalir sampai itu sungai di surga ada di surga 70 bidadari, ada riwayat 40 bidadari. Bidadari itu buat laki-laki, kalau perempuan bidadara kali begitu. Jadi orang dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah, sami'na wa ta'na. Kenapa? Karena harus berusaha. Jadi keringat kita bakal diganti di akhirat nanti. Hidup kita akan menjadi seperti apa? Hidup di akhirat nanti. Kita hidup sekarang di sini, kita bakal ketemu ajal, kita bakal mati, masuk ke alam kubur, ke alam barzah, terus dihisab munkar nakir. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa kita umat Rasulullah bakal masuk ke neraka dulu. Bayangkan itu. Itu sehari di sini, itu sehari di sana, itu setahun di sini. Ada yang mengatakan 1000 tahun di sini. Begitu, itu hidup. Begitu kita mengharapkan surga, mengharapkan 70 bidadari, mengharapkan 40 bidadari, tapi syahwat kita acak-acakan, hidup kita di dunia asal-asalan. Begitu mengharapkan nikmatul jaza, mengharapkan meninggal husnul khotimah, mengharapkan nikmat di akhirat, di alam barzah, tapi kita nggak berusaha. Akhirnya apa? Keringat itu bukan keringat untuk ibadah. Hidupnya bukan hidup untuk ibadah. Rasulullah mengatakan, jadi orang-orang yang sabar ini yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul. Kenapa? Karena di saat kita nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal-amal kita kepada Allah, di sebelah Allah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, andai kata Rasul SAW ini sayyidul mutawadi'in, Nabi Muhammad ini orang yang paling banyak sujudlah kita sujud bagaimana? Itu yang dikatakan ketika seorang mengenali kebaikan agama yang Allah tentukan, yakni Islam,
yakni itu iman kita dalam memeluk menjalani agama Islam itu. Terus dikatakan ini Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW ini kita melihat akhlak Rasulullah, kita melihat sunnah Rasulullah, kita mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW ittiba' lis sunnah, maka terus kita ngerti bahwasanya hidup akan melihat alam barzah. Begitu di alam barzah ini kita akan merasakan sesuatu amal apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Kalau di dunia ini kita banyak melakukan amal saleh, kita banyak bersedekah, kita belajar thalabul ilmin, terus kita mendoakan orang tua, yakni birrul walidain. Kita benar-benar taat kepada orang tua, jangan sampai suhtal walidain, mendapatkan murkanya orang tua. Dan itu yang amal terus ngalir sampai ke alam kubur. Doa anak itu yang saleh, harta itu sedekah jariyah, dan ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat untuk si mayit yang dikubur itu, terus sampai yaumil qiyamah. Bayangkan, itu kalau ngerti. Itu kalau kita ngikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngikuti akhlak Rasulullah. Lah begitu, keringatnya manfaat, hidupnya manfaat, usaha ikhtiarnya manfaat. Qala Rasul, Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatan wa ma fihi. Dunia itu dilaknat dan apa sudah isinya. Apalagi maksiat. Yang kelihatan mata itu maksiat, apalagi maksiat. Apa maksiat? Khamrun, minuman keras, apa zina, segala macam. Ini maksiat, dikatakan apa maksiat ini syarul amal. Pekerjaan yang keji, pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang nggak bisa kita sama sekali berdekatan sampai. Jadi orang yang sabar, yang Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, haram seorang itu dikatakan sabar, berdekatan ia dengan sesuatu yang haram, berdekatan dengan sesuatu yang maksiat. Kenapa? Karena selalu meminta kepada Allah dia untuk dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Andai kata Allah jadikan seorang itu yang sabar, ia dekat dengan perbuatan zalim, berarti itu nggak mungkin. Itu sifat mustahil buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ngerti, andai kata kita selama di dunia ini memiliki itu kesabaran, kita bisa menjadi orang yang sabar, berarti hadza fulan, seorang ini sudah dijamin pasti mendapatkan kesenangan dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang seperti itu. Orang yang idza ru'u dzukirallah. Nabi Muhammad ketika di zaman Rasulullah hidup, sahabat nggak kuat kalau melihat lama-lama wajah Nabi. Kenapa? Karena di wajah Rasulullah ada Allah, ada wajah Allah, mengingatkan kepada Allah dan terwujud begitu. Saking dahsyatnya. Kenapa, Bib? Karena wa ma yantiqu anil hawa, Allah mengatakan in huwa ila wahyu yuha. Setiap gerak-gerik Nabi, ya kita semua makhluk digerakkan Allah. Ini agak tauhid ini. Semua kita makhluk digerakkan Allah. Semua kita makhluk yang ngegerakkan Allah. Wa ila Nabi Muhammad, kecuali Rasulullah. Dilebihkan Allah, dan di antara yang lebih-lebih rasul-rasul, anbiya al-mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah, utusan Allah, Nabi dilebihkan lagi. Dikatakan guru al-fakir, guru Habib Abdurrahman bin Husain Segaf Pasuruan, Allah sepersetriliun detik nggak pernah lepas pandangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Jadi kita beruntung. Begitu kita masuk surga. Ya, orang sabar ini bukan dia hanya dekat dengan Allah, bukan, tapi dia sangatlah mendekat dan begitu dekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ia mendapatkan keselamatan. Barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mendapatkan kesenangan. Ia terkadang di dunia ini diberi Allah karamah. Ya, orang udah muhsin ini orang udah baik ini orang. Terus Allah berikan karamah. Allah berikan kesenangan yang sifatnya nggak kelihatan. Ya, karena karamah ini bukan dari manusia. Karamah itu sepenggal atau sebagian daripada mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa diberikan seperti itu? Ini orang seperti ini, orang yang sabar ini, orang yang sudah pasti dekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diberi ia surga? Kena rajin sholat, diberi ia surga, diberi Allah kesenangan di akhirat. Allah masukkan ke jannah, ke surga. Kenapa? Karena dia sholat. Itu dikatakan orang yang sholatnya khusyuk. Di Al-Quran Allah mengatakan ini mendapatkan hasil
orang ini mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan surga. Kenapa? Karena ia khusyuk dalam salat. Tumakninah dalam salat, khusyuk dalam salat karena ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Kalau orang sabar, orang nggak sabar, naudzubillah lagi. Orang sabar aja, kalau yang dia kesabarannya bukan karena Nabi Muhammad, bukan karena Allah, ini orang sesat. Orang kalau yang nggak sabar, sama aja. Ya, itu begitu kehusuan dalam sholat. Terus ia mendapatkan surga. Karena khusyuk dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau nggak khusyuk aja dimasukkan surga, apalagi khusyuk. Begitu. Nah, orang yang sabar, yang dikatakan bakalan dia Allah yang langsung menjadi penolong kepada orang ini. Allah pisahkan orang-orang itu. Wal asri, Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya mereka itu dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, dikecualikan Allah orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, dan ia melakukan amal soleh, sedekah, sembahyang diperhatikan segala macam, ya puasa segala macam, itu amal yang wajib, yang sunnah, semua yang makruh, yang mubah, yang haram ditinggalkan, yang subhat ditinggalkan. Ini orang wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus kesabaran itu ada di diri orang itu. Kesabaran itu ada di diri orang itu. Yang Allah bersungguh-sungguh mengatakan dipisahkan sama Allah orang-orang yang sabar ini. Orang yang sabar ini diberi huda, petunjuk. Orang-orang yang sabar ini muhsinin, orang yang sudah dikatakan aulia, wali. Jadi kalau orang sabar ini banyak, orang sabar ini banyak. Ya, orang sabar ini banyak, orang yang sabar. Jadi orang yang Allah berikan kenikmatan, ia mukmin. Apa yang dibawa seorang mukmin ini? Al-haq wa sabr. Sesuatu yang benar dan dia sabar. Jadi kalau orang ia enggak membawa itu sesuatu yang hak tapi batil, dan ia bawa hidup dengan penuh amarah, dia bukan orang yang dekat dengan Allah. Wa na'udzubillah, mungkin akan keluar dari kemukminan, keimanan dia kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena segala sesuatu Allah katakan dalam hadis qudsi, laulaka, kalau bukan karena engkau, laulaka, 2 kali Allah mengulang itu, 3 kali Allah mengulang itu, laulaka al-habib, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku, Allah mengatakan lama khalaqtu aflak. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata bukan karena engkau wahai Rasulullah, aku gak akan jadikan seluruh alam semesta ini. Lama khalaqtu aflak. Allah mengatakan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti segala sesuatu, surga itu orang yang sabar mendapatkan surga, diambil sama Allah dari neraka orang yang sabar ini. Kenapa? Karena akhlak, karena yang Nabi ajarkan al-haya'u minal iman. Sampai apa? Hanya kita malu seorang ar-rijal, laki-laki itu dengan apa? Dengan ia memuliakan orang lain, murah senyum kepada orang lain, ia kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, Allah berikan jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.